Markus pasal 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-37. Saya minta kesediaan dari penatua Ibu Christine Langkap untuk membacakan ayat ini. Injil Markus pasal 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berkata, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya tiap-tiap waktu. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember dan juga memasuki minggu Advent yang kedua pada pagi hari ini. Kita bersyukur sebab kita masih tetap diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Tanggung jawab seminggu yang berlalu boleh kita lalui dengan penuh sukacita, semua karena anugerah dan keselamatan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sedikit kita belajar tentang Injil Markus ini. Jadi Injil Markus ini merupakan pasal terpendek dan juga cerita yang singkat yang bercerita tentang Yesus. Jadi ada 4 Injil. Injil Markus ini termasuk Injil terpendek dan cerita yang singkat yang bercerita tentang Yesus. Injil ini adalah Injil kedua dalam Perjanjian Baru, tapi meskipun demikian, para ilmuwan menganggap kitab ini sebagai kitab yang ditulis paling awal. Kalau Injil Matius itu ditulis di tahun 60 Masehi, kalau Injil Markus ini ditulis dalam tahun 55 sampai 65 Masehi. Tapi kalau Lukas 60 sampai 63 Masehi dan Injil Yohanes itu ditulis dalam tahun 80 sampai 95 Masehi. Jadi Injil Markus ini yang merupakan pertama, yang ditulis pertama dalam setiap Injil yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pasal ini Injil Markus menggambarkan kedatangan Anak Manusia. Hal yang paling utama
sebenarnya yang mau dijelaskan di dalam minggu Advent ini adalah agar kita siap selalu, dalam artian kita berjaga-jaga. Yang dimaksud berjaga-jaga di sini bukan berarti bahwa kita terbangun, diartikan secara harfiah. Yang dimaksud berjaga-jaga adalah untuk menghadapi akan kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga itu kita mengingat Tuhan akan datang kedua kalinya ke dunia ini dan Dia akan menghakimi semua orang, termasuk kita. Berjaga-jaga maksudnya adalah sebenarnya kita tetap berada pada posisi hidup sebagaimana setiap hari melakukan pekerjaan kita, melakukan berbagai tanggung jawab dalam hidup ini, tapi sambil itu kita bekerja melaksanakan tanggung jawab yang ada. Kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tidak melalaikan firman Tuhan dalam segala aktivitas kita. Kita tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita tetap bekerja sebagaimana pekerjaan itu kita laksanakan untuk maksud kebaikan kita, bahkan kebaikan Tuhan, dan tidak melakukan hal yang membuat kita berdosa dalam pekerjaan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga, mengawasi kita dalam pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memang dalam teks ini kedatangan Tuhan itu akan diawali oleh berbagai hal yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang membawa penderitaan, peristiwa yang menggoncang dunia. Pada ayat 24 dikatakan pada masa itu. Menunjukkan itu dimulai dengan peristiwa-peristiwa alam, di mana Allah menunjukkan ketakutan yang luar biasa bahwa Tuhan akan datang menghakimi dunia ini. Tapi di sini bukan kapan Dia datang dan apa tanda-tandanya, tapi yang lebih penting adalah keadaan berjaga-jaga, keadaan untuk siap selalu ketika Tuhan datang. Oleh karena itu, setelah keluar dari kerumunan yang jahat, mungkin kita tidak bisa meninggalkan kejahatan-kejahatan serta tidak mampu melakukan perbaikan dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana kita tahu kalau kejahatan akan terus berjalan kalau kita tidak kuat, pondasi kita tidak kuat. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, masa-masa Advent ini kita perlu introspeksi diri kita. Apakah saya hidup di dalam kejahatan? Apakah saya belum menyerahkan hidup saya sepenuhnya hanya kepada Tuhan? Apakah kita sudah siap kalau saat ini Tuhan datang, maka kita sudah hidup kudus? Nah, ini yang menjadi inti dari kisah Injil Markus ini, agar kita mempunyai kesiapan. Karena ketika Dia datang bisa saja seperti tuan rumah itu yang pulang menjelang malam, atau bisa saja tengah malam, bisa saja larut malam, atau sampai pagi buta sekalipun. Jadi kita sekali lagi harus bersiap-siap. Masa Advent ini, persiapkan hati kita, persiapkan hati kita, sehingganya dalam menyambut Tuhan dalam minggu-minggu Advent ini kita pun sudah siap. Selama kita merayakan minggu-minggu Advent dalam menyambut kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan,